Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya KNN Info yang mau membagikan info tentang kartu prakerja lagi ya. Yang kemarin sudah saya post. Sekarang saya mau infokan tentang pengumuman kartu prakerja gelombang 10 dan apakah ada gelombang 11. Ini kita nantikan apa ya infonya ya. Buruan login di www.prakerja.go.id ya, dan cek di dashboard prakerja gelombang 10. Untuk pengecek pengumuman prakerja gelombang 10 masih ada kabar gembira buat yang gagal. Kayak gitu tulisan dari infonya. Pendaftaran kartu prakerja gelombang 10 telah resmi tutup ya hari Senin kemarin ya. Itu yang saya bilang kemarin tanggal 28 bulan 9 2020 lalu. Kapan pengumuman prakerja gelombang 10? Itu kita akan nantikan ya. Langsung cek dashboard pekerja gelombang 10 akun kartu prakerja ya di situs tadi. Untuk melihat pengumuman prakerja gelombang 10 di dashboard tersebut ya, akan disampaikan pengumuman lolos prakerja gelombang 10 kayak gitu. Saya cek belum ada ya, tapi ini infonya kayak gitu ya. Merujuk pada jadwal-jadwal sebelumnya ya, pengumuman kartu prakerja ini gelombang biasanya dilakukan 3 hari setelah penutupan pendaftaran ya, atau pada Kamis. Itu pada Kamis ya. Bisa jadi pengumuman kartu prakerja gelombang 10 dilakukan pada Kamis tanggal 1 bulan 10 2020 mendatang ya. Kayak gitu infonya. Pengumuman kartu prakerja gelombang 10 bisa juga dilakukan secara berkala ya, sejak pendaftarannya kalian ya. Program itu ditutup hingga 4 hari setelahnya ya. Yang perlu digarisbawahi itu yaitu semua masih diprediksi. Keputusan pengumuman kartu prakerja ini gelombang 10 tergantung dari manajemen pelaksana program kartu prakerja ya, PMO ya. Untuk mengetahui apakah seorang lolos kartu prakerja gelombang 10 atau tidaknya itu bisa dicek dengan mudah ya. Kayak tadi itu cek di dashboard kalian ya. Bagi peserta yang lolos akan mendapatkan SMS pemberitahuan ke nomor yang terdaftar pada akun prakerja kalian. Jadi akun yang kemarin kartu nomor yang Anda buat daftar itu akan dapat SMS, itu ketentuannya katanya kayak gitu. SMS tersebut berisi ucapan selamat telah diterima di program kartu prakerja gelombang 10. Itu isinya semacam kayak gitu. Jadinya begitu juga sebaliknya, bagi yang tidak lolos itu juga mendapat ya, bukan dapat sih, bagi sudah yang tidak lolos tidak akan dapat SMS pemberitahuan tersebut katanya kayak gitu. Saya belum tahu juga sih, soalnya saya juga baru daftar. Jadi ini info dari beberapa media saya share ya. Pengecekan lolos atau tidak di seleksi kartu prakerja gelombang 10 juga dapat dilakukan melalui dashboard prakerja ya, di situs web tadi kayak gitu. Di dashboard kalian tadi lo pertama pas masuk itu ada kan ada dashboard kayak gitu. Kemudian cek di dashboard ya kan, jika lolos seleksi kartu prakerja gelombang 10, peserta akan dapat melihat nomor kartu prakerja ya. Nomornya itu seperti nomor apa ya, nomor kartu kotak fisik, tapi itu kan bukan kotak fisik ya, kartu fisik bukan, jadinya cuma kartunya itu ya. Itu penting sih. Status saldo serta nomor akun e-wallet ya, yang sudah didaftarkan pada dashboard akun kartu prakerja kalian semua ini. Nah, bagi yang tidak lolos juga akan mendapatkan notifikasi pada dashboard akun prakerjanya. Jadi kalau nggak lolos pun ada notifikasinya ya di akunnya kartu prakerja kayak gitu, berupa keterangan kamu belum berhasil, semacam kayak gitu. Pada pendaftaran kartu prakerja gelombang 10, pemerintah hanya membuka kuota sebesar 116.261 peserta ya. Iya, 116.261 peserta, 261 peserta maksudnya. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ya mengatakan tingginya jumlah pendaftar kartu prakerja mencakup semua kabupaten atau kota ya, dalam waktu kurang dari 7 bulan
mengindikasikannya minat atau kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap program kartu pekerja. Iya, bantuan kayak gitu kan jadinya, apalagi di saat pandemi kayak gini ya. Airlangga menyebut program kartu prakerja yang secara resmi mulai menerima pendaftaran 11 April 2020 itu lalu ya, telah menyerap 98% dari total target penerima kartu prakerja ya tahun 2020 ini. Sudah hampir mencapai target kayak gitu jumlahnya. Total penerima kartu prakerja setelah ditutupnya pendaftaran pertama hingga gelombang ke-9 kerja gelombang 4 pada hari Senin, gelombang pada Senin 21 bulan 9 2020 mencapai berapa ya, 5.418.918 atau 98% ya dari total kuota tahun 2020 ya, yang sebesar 5.597.183 orang ya. Sisa kotanya itu mencapai hanya tinggal 116.261 ya, yang akan diserap melalui pendaftaran gelombang 10 kemarin ya. Jadinya sisanya itu langsung gelombang 10 ya, yang dibuka pada 1 kemarin 26. Dengan demikian lengkaplah total kuota penerima kartu prakerja ya tahun 2020. Jadi bisa dipastikan gelombang 10 ini sebagai penutupan tahun 2020, maksudnya 2020 untuk kartu prakerja. Mungkin lagi dibuka nanti tahun 2021 kayaknya ya. Sementara itu di sisi lain ada 189.436 orang yang dicabut kepesertaannya ya, atau setara dengan 3,46% total penerima kartu prakerja ya, karena ini tidak mengikuti pelatihan pertama dalam 30 hari. Rencananya ini Komite Cipta Kerja akan mengalokasikan dana dan kuota ke peserta lainnya kayak gitu. Lantas apakah mungkin ada pendaftaran kartu pekerja gelombang 11? Kita nantikan ya. Head of Communication Manajemen Pelaksana Program Kartu Pekerja Louis Tuhatu mengatakan ada atau tidaknya pendaftaran kartu prakerja ini gelombang 11 nanti akan tergantung dari keputusan komite ya. Gelombang 10 ini menuntaskan kuota tahun 2020 ya. Apakah akan ada gelombang tambahan itu tergantung keputusan KCK ya, kata Luisa kepada kompas.com Minggu 27 bulan 9 2020 ya. Untuk itu Luisa menyarankan peserta yang lolos segera menyelesaikan pelatihan pertama dalam 30 hari kerja, waktu 30 hari kerja. Hal ini bertujuan untuk kepesertaan kartu prakerja yang sudah lolos tak dicabut kayak tadi. Itu imbauan yang paling utama, papar Loisa. Kartu prakerja merupakan kebantuan pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya ya. Dilansir laman resmi kartu prakerja, program ini hanya mereka yang tidak hanya yang mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Semua WNI yang berusia 18 tahun ke atas itu boleh mendaftar kayak gitu syaratnya kayak gitu. Manfaatnya itu dari pelatihan ada dapat mengikuti pelatihan dan bayar menggunakan kartu prakerja baik online maupun offline ya. Mendapat sertifikat pelatihan yang diakui baik pelatihan online maupun offline juga. Dari insentif, setiap peserta akan mendapat bantuan sebesar 3.550.000 ya. Insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar 1 juta, insentif pasca pelatihan 600.000 per bulannya selama 4 bulan, kemudian insentif survei kepekerjaan sebesar 150. Jadi kota ya, insentif bantuan 3.550.000 tadi itu dibagi-bagi ya. Sudah lolos bekerja jangan harap bisa daftar lagi pada 2021 kayak gitu. Program Kartu Prakerja 2020 diputuskan berakhir di gelombang 10 ya, yang mendapatnya akan telah ditutup pada hari Senin kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga sampai mengatakan gelombang 10 kartu prakerja memiliki sisa kuota sebesar
sebesar memiliki sisa kuota sebesar 116.261 orang ya. Penyerapan ada gelombang 10 ini melengkapi 100% penyerapan dari gelombang 1 sampai 9 masuk pekerja gelombang 4 ya. Total penerima prakerja setelah ditutupnya pendaftaran gelombang 9 pada 21 September telah mencapai kayak tadi 8% ya dari total kuota tahun 2020 kayak gitu. Lalu ada gelombang 11 prakerja. Program kartu prakerja ini rencananya akan tetap dilanjut pada 2021 mendatang ya. Jadi yang kalian yang belum lolos mungkin kan mengikuti 2021 kayak gitu. Jadi yang sudah lolos nggak boleh bergabung lagi, nggak boleh daftar lagi kayak gitu. Kemudian muncul pertanyaan, apakah peserta yang sudah lolos mendaftar kartu prakerja diperbolehkan mendaftar? Nah, kayak gitu kan. Pertanyaannya sebaliknya, bagaimana nasib peserta yang belum berhasil lolos gelombang 10 dengan gelaran kartu pekerja 2020? Nah, lanjutannya pekerja 2021 ini Head Communication Manajemen pelaksana program kartu pekerja Luis Tuhatu menegaskan peserta yang sudah lolos daftar pendaftaran kartu prakerja tidak akan mendaftar lagi, tidak dapat mendaftar lagi, maksudnya kayak gitu. Hal itu lantaran program kartu prakerja yang dapat diterima sekali seumur hidup. Jadi kayak gitu. Yes, yang sudah pernah menerima kartu prakerja tidak bisa mendaftar lagi, kata Loisa saat dihubungi Kompas kayak gitu. Betul, program kartu prakerja hanya dapat diterima sekali seumur hidup, lanjutnya kayak gitu. Lalu adakah gelombang 11 prakerja? Dikatakan Loisa, Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan sudah menyatakan secara eksplisit mengenai keberlanjutan program kartu pekerja ini 2021 ya. Namun pelaksana kartu prakerja 2021 masih dalam proses pembahasan ya, sehingga kapan dibuka gelombang berikutnya, total kota penerima masuk juga seperti apa mekanismenya belum bisa dipastikan kayak gitu guys. Semuanya masih dalam proses pembahasan. Ini semua akan diputuskan oleh Komite Cipta Kerja dan dilaksanakan oleh manajemen pelaksana kartu prakerja, kata Loisa. Sekarang bagaimana nasib yang belum lolos kartu prakerja 2020? Apa kabar baik? Ada kabar baik, ada kabar baiknya kayak gitu. Meskipun hasil pendaftaran kartu prakerja gelombang 10 belum diumumkan, tak dipungkiri akan ada peserta yang tidak lolos mengingat kuota yang diberikan jauh lebih sedikit ya, jauh lebih sedikit. Terlebih program kartu prakerja di gelombang 10 ini menjadi yang terakhir pada 2020. Seperti kayak itu. Banyaknya bertanya-tanya bagi peserta yang belum lolos di kartu prakerja 2020, nasibnya akan seperti apa? Loise pun memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Jadi Loise menyampaikan bahwa para peserta yang belum lolos diperkenankan untuk mendaftar 2021 mendatang. Oh, jadi yang belum lolos itu bisa mendaftar lagi karena dia kan belum lolos, walaupun mendaftar 2020 tapi bisa mendaftar 2021 karena belum lolos, maksudnya kayak itu. Oh, sudah lolos ya nggak bisa. Yang belum lolos di tahun 2020 bisa daftar, tuh daftar di tahun 2021, ujar Luisa. Disiapkan batas waktu pemilihan pelatihan selanjutnya bagi penerima kartu prakerja yang telah dinyatakan lolos wajib untuk segera memilih dan mengikuti pelatihan yang disediakan ya. Sudah mengikuti pelatihan merupakan syarat untuk mendapatkan insentif dari pemerintah ya sebesar 2,4 juta. Insentif tersebut diberikan secara bertahap dalam 4 bulan dengan besaran 600.000 per bulannya. Kan tapi penerima kartu prakerja hanya memiliki 30 hari untuk memilih pelatihan pertamanya. Semua penerima KP ya kartu prakerja tadi untuk segera melaksanakan pembelian pelatihan pertamanya. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 11 tahun 2020. Dalam pasal 20 ayat 2 pemilihan pelatihan untuk pertama kali dilakukan oleh tidak lebih dari 30 hari ya. Jangka waktu pemilihan itu dihitung sejak peserta mendapat pemberitahuan tentang penetapan sebagai penerima kartu prakerja dan lengkapi data secara daring melalui laman resmi kartu prakerja. Oke, itu aja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Sekarang komentar untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.